underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, vonis pengadilan terhadap para koruptor kalau kita lihat di tahun 2023 rata-rata tergolong rendah. Kali ini KPK tidak lagi menangani kasus kelas kakap. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Kalau kita lihat angka-angka yang dipersembahkan oleh ICW ya, itu memang beratnya hukuman terhadap koruptor itu makin tahun makin turun. Lah ini kalau orang awam ngomong ya berarti identik dengan korupsi yang makin lama makin banyak. Ya. Karena kalau hukumannya makin ringan, orang lebih berani korupsi. Ya. Nah, kalau udah berani korupsi, hukumannya makin ringan, ya orang korupsi terus. Dan terbukti kan di Indonesia itu posisi koruptor itu masih paling bawah di negara ASEAN. Ya, jadi bikin malu lah. Pokoknya itu kok di Indonesia itu korupsi masih bisa seperti sudah menjadi budaya ya. Dari semua tingkat loh, tingkat bawah sampai tingkat atas itu, terutama birokrat ya. Itu terjadi korupsi yang besar-besaran. Ya, dan sepertinya KPK itu kok bekerjanya tidak full. Ya. Seperti macan ompong. Ya, jadi cuman tulisannya aja gagah KPK, gedongnya juga gagah, orangnya juga keren-keren, tetapi di dalam menjalankan tugasnya itu melempem. Ya, malah sekarang kita lihat korupsi yang kakap-kakap, yang kelas gede itu jangan-nangani juga ternyata bukan KPK. KPK kalah gesit dengan lembaga yang lain, misalnya Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung itu menangani perkara korupsi yang besar-besar. Ya, kenapa kok KPK tidak? Nah, ini kan perlu dipertanyakan. Ya, terus juga kalau orang pada teriak-teriak, kenapa korupsi di Indonesia itu masih ada terjadi terus? Lah, ini ada bukti yang konkret, ya. Ini bukti secara data bahwa tingkat hukuman koruptor di Indonesia itu makin tahun makin rendah. Ini kan nggak bisa, nggak ada logikanya. Ya, kalau ancamannya makin rendah, ya otomatis orang merasa aman. Ya, korupsi aman. Kalau saya punya korupsi mencapai ratusan miliar, bahkan bisa triliun, hukumannya cuma 5 tahun, 8 tahun. Rata-rata tadi itu kan tidak sempat 4 tahun. Dan dendanya cuma 100 juta paling besar. Ya, kecil kan. Begitu dia menjalani hukuman, keluar, dia sudah jadi miliuner. Ya, jadi orang kaya. Malah dihormati lagi sama orang. Walaupun uangnya itu hasil korupsi. Nah, bisa saja menjawab, lah, saya memang korupsi, tapi kan saya sudah dihukum. Jadi sebetulnya kan saya sudah bebas. Korupsinya sudah tak lunasi dari hukuman tadi itu. Ya, makanya ini hati kita menjadi terenyuh ya. Bagaimana dengan usulan dari ICW bahwa pemerintah ini diminta untuk mengesahkan undang-undang tentang perampasan aset bagi para koruptor itu, Om Bob? Itu salah satu jalan. Ya, salah satu jalan untuk membuat koruptor jera. Jadi kalau memang aturan itu bisa segera dilaksanakan, yaitu perampasan aset kan. Jadi kalau you terbukti korupsi 1 triliun, maka harta you harus disita sebanyak 1 triliun. Jadi orang yang korupsi tidak berani macam-macam, karena kalau sampai ketahuan, ya, di samping malu, kalau masih punya malu ya, itu hartanya juga hilang. Jadi nggak bisa seperti kemarin, kalau sudah dihukum, keluar, masuk penjara, keluar dari penjara, masih kaya raya. Tidak bisa seperti itu. Ya, jadi kalau memang Indonesia itu mau bebas korupsi, ya kenapa tidak tiru dari negara tetangga kita sih? Bahwa yang sudah ketangkep di pengadilan bahwa dia itu korupsi terbukti, maka hukumannya kalau di Singapura tidak boleh punya kartu kredit.
Ya, tidak boleh naik kendaraan pribadi, Ya. tidak boleh punya SIM, tidak mempunyai asuransi yang ditanggung pemerintah. Ya, jadi seperti di Indonesia dia nggak bisa ikut BPJS. Ya. Jadi kalau dia sakit harus bayar sendiri atau saudaranya yang bayar. Ya. Jadi kalau sudah ketahuan korupsi, terbukti korupsi, maka di Singapura itu membuat orang itu hidupnya menderita sama sekali. Ya, beda di Indonesia kan. Ya. Jadi bisa nggak kalau memang Indonesia itu serius ya, itu bisa nggak mengatasi korupsi? Ya, paling mudah kan tadi itu data dari ICW, makin tahun hukuman itu makin rendah. Lah itu udah menjadi satu situasi yang sangat terbalik dengan apa yang harusnya terjadi. Jadi mudah-mudahan nanti DPR yang baru ini bisa menelurkan hukum undang-undang yang betul-betul bisa memberantas korupsi agar Indonesia itu yang sudah merdeka demikian lama, nanti tahun 45 itu 100 tahun loh ya, itu harus bisa membuat negaranya menjadi maju, rakyatnya menjadi tambah sejahtera. Ya. Jadi nggak seperti ini aja ya, cuman ribet melulu, korupsi melulu, ini kan terus terang kan bikin malu. Ya. Kapan kita bisa kalau lagi ke luar negeri menepuk dada kita sendiri? Ini dadaku dari Indonesia. Nah, kapan itu terjadi? Itu kan termasuk cita-cita dari Bung Karno. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.